Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, dan likuidasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Anissa Yasmin, saya sendiri Halmastina, dan Syala Natasha. Untuk materi pertama yaitu jenis restruksi perusahaan. Yang pertama yaitu ada merger dan akuisisi. Merger sendiri adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu dengan salah satu perusahaan tetap bertahan. Dan akuisisi yaitu pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain melalui pembelian saham atau aset. Lalu yang kedua ada peleburan. Peleburan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Lalu yang ketiga ada pemekaran, yang dimana pemekaran merupakan pemisahan bagian usaha menjadi satu atau lebih perusahaan baru tanpa membubarkan perusahaan awal. Lalu yang keempat ada likuidasi, yang dimana likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan menjual aset, membayar utang, membagi sisa kekayaan kepada pemegang saham. Lalu materi selanjutnya adalah aspek perpajakan atas merger, akuisisi, peleburan, dan pemekaran usaha. Nilai pasar merupakan nilai yang wajib digunakan atas pengalihan harta dalam penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilan usaha. Nilai buku sendiri dapat digunakan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya, penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagai berikut. Pertama, penggabungan terjadi ketika dua atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham bergabung dengan cara pengalihan seluruh harta dan kewajiban ke satu wajib pajak yang tidak memiliki atau memiliki sisa kerugian fiskal lebih kecil. Selanjutnya, wajib pajak badan pengalihan tersebut dibubarkan. Kedua, penggabungan terjadi ketika badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di luar negeri bergabung dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham. Proses ini melibatkan aset dan kewajiban badan luar negeri dialihkan ke wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di luar negeri tersebut dibubarkan. Materi selanjutnya, peleburan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagai berikut. Pertama, peleburan terjadi saat dua atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham memutuskan untuk membentuk badan usaha baru di Indonesia. Dalam proses ini, semua harta dan kewajiban dialihkan ke wajib pajak badan baru, serta pembubaran badan hukum asal dari luar negeri dan wajib pajak badan dalam negeri yang bergabung tersebut. Kedua, peleburan melibatkan badan hukum dari luar negeri dan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan membentuk badan usaha baru di Indonesia. Semua harta dan kewajiban dialihkan ke badan baru, serta pembubaran badan hukum asal dari luar negeri dan wajib pajak badan dalam negeri yang bergabung tersebut. Selanjutnya, pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagai berikut. Pertama, pemisahan dengan pendirian badan usaha baru. Proses ini dilakukan oleh satu wajib pajak badan dalam negeri dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban ke badan usaha baru tersebut tanpa melakukan proses likuidasi pada badan usaha lama. Wajib pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam pemekaran usaha ini memiliki kriteria sebagai berikut. Wajib pajak yang belum go public dan bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham. Wajib pajak yang sudah go public jika seluruh badan usaha hasil pemekaran juga melakukan penawaran umum perdana saham. Wajib pajak badan yang memisahkan unit usaha syariah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Wajib pajak badan dalam negeri jika badan usaha hasil pemekaran mendapat tambahan modal asing paling sedikit 500 miliar. BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara untuk pembentukan perusahaan induk atau holding badan usaha milik negara.
Selanjutnya, ini yang kedua, pemisahan tanpa pendirian badan usaha baru, yaitu dialihkan ke wajib pajak lain yang juga berbentuk badan usaha atau saham, tanpa pendirian badan baru dan tanpa likuidasi, dan termasuk dalam pemecahan usaha menurut ketentuan PPN. Yang ketiga, pemisahan diikuti penggabungan ke badan usaha baru, yaitu melibatkan 2 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri. Aset dan kewajiban ditransfer dan digabung ke satu badan usaha baru dan tanpa likuidasi badan usaha asal. Nah, untuk kriteria wajib pajak poin 2 dan 3, ini yang pertama BUMN dengan tambahan penyertaan modal negara atau PMN, yaitu pemekaran usaha dilakukan untuk pembentukan holding BUMN dan harus menerima tambahan PMN dari pemerintah RI. Yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan restrukturisasi BUMN dengan syarat restrukturisasi dilakukan paling lambat sejak awal tahun pajak 2021, pengalihan harta tidak melalui jual beli atau pertukaran, telah mendapat persetujuan menteri yang membina BUMN. Oke, selanjutnya pengambil alihan usaha. Pengambil alihan oleh wajib pajak badan dalam negeri dari bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, BUT menjalankan kegiatan di bidang usaha bank. Yang kedua, seluruh atau sebagian harta dan kewajiban dialihkan ke wajib pajak badan dalam negeri, yaitu BUT dibubarkan. Pengambil alihan oleh wajib pajak badan dalam negeri dari WP badan lain atau restrukturisasi BUMN. Nah, ini syaratnya yang pertama, pengalihan saham lebih dari 50% dengan hak suara dan kendali atas pengelolaan atau kebijakan. Jika bentuk perseroan terbuka, wajib patuhi ketentuan pasar modal. Selanjutnya, restrukturisasi dilakukan maksimal sejak awal tahun pajak 2021. Nah, pengalihan tidak melalui jual beli atau pertukaran yang terakhir telah mendapat persetujuan Menteri BUMN. Sekian untuk penjelasan bab 12 di buku ketiga.